Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wajtahid ayyuhal murid fi tanzihi qalbik min khawfil khalqi wa minat tama'i fihim. Dan bersungguh-sungguhlah wahai murid dalam membersihkan hatimu daripada takut terhadap makhluk dan daripada mengharapkan sesuatu kebaikan dari mereka. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, andai kata seluruh makhluk berkumpul untuk memudaratkanmu, untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan sampai kepadamu hal itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, andai kata semua makhluk berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu, untuk mendatangkan kebaikan kepadamu, maka hal itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Nah, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita jangan sampai takut terhadap makhluk Allah dan jangan sampai berharap kebaikan kepada mereka. Karena yang namanya darrun mudarat atau naf'un manfaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut kepada Allah itu yang dituntut. Takut kepada Allah berarti sama halnya dengan takut kepada sesuatu yang Allah perintahkan kita takut kepadanya. Karena banyak di dalam ayat-ayatnya Allah memerintahkan kita juga takut kepada sesuatu-sesuatu. Nah, apabila Allah memerintahkan untuk takut kepada sesuatu itu, walaupun dia makhluk Allah, ciptaan Allah, maka itu artinya sama dengan halnya kita takut kepada Allah. Misalnya, Allah memerintahkan takutlah kalian kepada api neraka. Nah, api neraka itu makhluk Allah. Api neraka itu ciptaan Allah. Tapi Allah yang menyuruh kita takut kepadanya. Nah, itu berarti sama dengan halnya kita takut kepada Allah itu juga. Berharap kepada makhluk dikatakan tadi tidak boleh. Tapi apabila Allah yang memerintahkan ada perintah di situ, berharap kepada sesuatu yang kita diperintahkan, itu juga berarti berharap kepada Allah. Misalkan dijelaskan di dalam beberapa riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita berharap terhadap kepada surga, meminta surga. Nah, itu artinya sama dengan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada ular. Padahal ular ini makhluk Allah, ciptaan Allah. Kenapa harus takut kepada ular? Karena ada perintah dari Nabi. Takut kepada ular, takut kepada binatang buas. Bukan berarti kita takut kepada binatang buasnya. Bukan berarti kita takut kepada ularnya. Tapi yang dikhawatirkan, yang ditakutkan adalah mudarat yang Allah berikan kepada kita melalui perantara ular, binatang buas lainnya itu. Nah, itu artinya sama halnya dengan kita takut kepada Allah karena memang diperintahkan. Kalau takut kepada Allah itu artinya mendekat. Kalau takut sama ular artinya menjauh. Itu bedanya. Kalau takut kepada Allah ya mendekat. Atau misalkan seperti doa yang diajarkan oleh para wali-wali Allah. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka.
Ya Allah, kami takut kepadamu. Artinya takut kepada siksamu, takut kepada kemurkaanmu, takut kepada azabmu. Wa nakhafu mimman yakhafu minka. Dan kami takut kepada orang yang takut kepadamu. Karena takut kepada orang yang takut kepada Allah itu sama halnya dengan kita takut kepada Allah juga. Kita takut kepada Nabi, itu sama dengannya kita takut kepada Allah. Akhirnya menjunjung perintah Nabi, menjunjung perintah Allah. Takut kepada para wali-wali Allah. Nah, itu sama halnya dengan kita takut kepada Allah, menjunjung perintah-perintah mereka itu. Wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Dan kami takut kepada orang yang tidak takut kepadamu. Kenapa kita harus takut kepada orang yang tidak takut kepada Allah? Karena orang yang tidak takut kepada Allah itu dipenuhi dengan kemarahan Allah. Mereka dipenuhi dengan murkanya Allah. Nah, barangkali kita khawatirkan kita terkena sebagian kecil dari kemarahan Allah itu. Nah, itulah kenapa kita takut juga kepada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut itu artinya memang sangat luas. Intinya di sini kita dianjurkan jangan sampai takut kepada makhluk dan berharap kepada mereka. Walaupun berharap kebaikan. Takut kepada makhluk dengan berkeyakinan dialah yang mendatangkan manfaat, dialah yang mendatangkan kemudaratan. Nah, itu yang dilarang di sini. Nah, itu. Wajtahid ayyuhal murid fi tanzihi qalbik min khawfil khalqi wa minat tama'i fihim. Dan bersungguh-sungguhlah wahai murid dalam membersihkan hatimu daripada takut kepada makhluk dan mengharapkan sesuatu kepada mereka. Takut tidak ditegur, takut tidak dibantu, takut tidak disumbang. Nah, itu apabila kita berada di dalam ibadah itu tidak boleh seperti itu. Karena orang yang makrifat itu yang menempuh jalan suluk ibadah itu dia tidak boleh takut terhadap makhluk-makhluk itu. Misalkan dia amalan-amalan, wirid-wirid, ibadah-ibadah, akhirnya dia takut dijauhi, takut dicela. Nah, apabila sudah berada di dalam kebaikan itu, kita tidak boleh ragu. Yang penting berada di jalan kebaikan, itu tidak perlu ditakutkan. Wa minat tama'i fihim, dan daripada mengharapkan kebaikan daripada mereka. Mudah-mudahan aku ini dibantu. Mudah-mudahan aku ini disayang. Mudah-mudahan aku ini didukungnya. Nah, walaupun berharap kebaikan itu dilarang, tidak boleh. Karena yang mendatangkan kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu tidak bisa tanpa izin dari Allah. Maka kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang demikian itu. Fa'inna dhalika yahmilu ala sukut ala al-batil wa ala al-mudahanati fid din. Karena hal yang demikian itu takut terhadap makhluk, mengharapkan kebaikan daripada mereka itu menjadikan kita diam, membawa terhadap diam kepada kebatilan. Nah, ini akibat
buruk yang pertama apabila kita itu mengharapkan takut kepada makhluk itu. Ada orang berbuat batil, ada orang berbuat kemungkaran. Nah, kita tidak enak menegurnya, tidak enak menasehatinya, karena takut dijauhi, takut dimusuhi, takut dicela, takut tidak dibantu. Nah, itu akibat berharap kebaikan dan takut terhadap makhluk itu. Padahal ar-ridha bil munkar mungkarun. Padahal diam terhadap kemungkaran itu juga kemungkaran. Kita lihat orang berbuat kemungkaran, kita lihat orang berbuat kebatilan, nah kita lihat saja diam. Nah, itu sama dengan kita juga berbuat kemungkaran itu. Nah, ini yang pertama akibatnya. Wa 'alal mudahanati fid din, dan akibat buruk yang kedua adalah mudahanah di dalam agama. Kita tidak enak tegur dia, padahal dia salah. Kita tidak enak menasehatinya, karena sudah dibantu pondoknya, sudah disumbang, sudah banyak sumbangan masuk, akhirnya takut semuanya itu. Nah, itu namanya mudahanah, meremehkan, merendahkan dalam urusan agama itu. Wa 'ala tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan juga meninggalkan akibat daripada itu semua, meninggalkan mengajak kepada kebaikan dan melarang terhadap kemungkaran. Wa kafa bihi dzullan li sahibihi, dan cukuplah dengan takut terhadap makhluk dan mengharapkan kebaikan dari mereka itu sebuah kehinaan bagi pemiliknya. Artinya orang yang takut terhadap makhluk dan mengharapkan kebaikan itu, dia hina terhadap dirinya sendiri. Li'annal mu'min azizun bi rabbih, karena mukmin yang sejati itu dia mulia dengan Tuhannya, yang dia cari kemuliaan Tuhannya. La yakhafu wa la yarju ahadan siwah, dia tidak pernah takut dan tidak pernah berharap kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak bisa beramal-amalan, kita tidak bisa berwirid-wirid istiqomah apabila masih ada takut dan mengharapkan kebaikan daripada makhluk itu. Karena orang yang menempuh jalan suluk itu, menempuh jalan menuju kekasih Allah itu, dia akan mandek-mandek apabila masih berharap kebaikan itu. Wa in wasalaka ahadun min ikhwanikal muslimin bima'rufin min wajhin tayyibin fakhudhu in kunta muhtajan ilaihi washkurillah fa innahul mu'ti haqiqatan washkur man awsalahu ilaika ala yadihi min ibadihi. Dan apabila salah seorang saudaramu yang muslim memberikan sesuatu kepadamu dengan cara yang baik dan dari jalan yang baik, maka ambillah itu pemberiannya apabila engkau membutuhkannya. Dan bersyukurlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan itu sebenarnya. Dan bersyukurlah kepada orang yang telah Allah sampaikan orang itu kepadamu atas tangannya dari kalangan hamba-hambanya. Jadi ada orang memberikan kepada kita sesuatu. Nah, kita memang butuh kepada sesuatu ini. Dan orang itu memberikannya dengan cara yang baik. Orang itu memberikannya dengan cara yang baik dan didapatkan pemberiannya itu dengan cara yang baik.
Nah, apabila dengan dua hal ini dia memberikan, kita memang butuh dan memberikannya dengan cara yang baik, nah, maka ambil itu. Nah, setelah kita mengambil pemberian itu, apa yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan, yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah lah memang yang memberikan itu sebenarnya melalui perantara orang itu. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah? Caranya kita gunakan pemberian itu dengan pada jalan yang diizinkan oleh Allah, yang diridhai oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Yaitu yang kedua, bersyukur kepada orangnya. Bersyukur kepada orang yang memberikan itu. Bagaimana kita bersyukur kepada orang yang memberikan itu? Nah, kita bersyukur dengan cara mendoakannya. Baik mendoakannya itu secara langsung di hadapannya atau di lain waktu di tempat yang tidak dilihat oleh orang yang memberi itu. Misalnya kita diberikan uang oleh orang 100.000. Nah, kita memang butuh uangnya dan dia memberikannya dengan cara yang baik. Artinya tidak memberikan dengan memalukan orang, memalukan kita misalkan. Nah, itu diterima, ambil aja. Memang dibutuhkan, kemudian memberikan dengan cara yang baik, dan uang yang dia dapatkan orang yang memberi itu dari hasil yang baik juga. Nah, apabila itu terpenuhi, ambil saja. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan mempergunakan uang itu di jalan-jalan kebaikan, mempergunakan uang itu di jalan yang diridhai oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, kita bersyukur juga kepada yang memberikan orangnya, manusianya itu, dengan mendoakannya, misalkan dengan ucapan jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Atau mendoakannya di lain waktu, di tempat yang dia tidak mengetahuinya itu. Nah, itu sudah bersyukur namanya. Wa in lam takun laka hajatun ilaihi. Akan tetapi jika engkau diberikan sesuatu tapi engkau tidak membutuhkan sesuatu itu. Kita ini diberi oleh orang barang, diberikan oleh orang apa misalkan, tapi kita tidak butuh sama barang itu, kita tidak butuh sama pemberian itu, tidak butuh kita sama sesuatu yang diberikan itu. Nah, ini bagaimana? Ditolak atau diterima? Nah, maka pikirkan dulu. Jangan langsung diterima, jangan juga langsung ditolak. Dipikir-pikir dulu. Panzur fa in wajadtal aslaha liqalbika akhdahu fa khudhu au ruddahu faruddahu birifqin. Maka kita ini dikasih sama orang pemberian, tapi tidak terlalu kita butuhkan, kita ambil atau kita tolak. Lihat, apabila engkau mendapatkan yang lebih layak untuk hatimu, apabila kamu ambil, maka ambil. Atau apabila dengan engkau menolaknya hatimu lebih nyaman, maka tolak. Menolaknya itu dengan lembut. Bihaitsu la yang kasiru qalbul mu'ti. Sekira-kira tidak menyakiti, mengecewakan hati orang yang memberikan. Fa inna hurmatal muslim indallah azimatun. Karena kehormatan seorang muslim di sisi Allah itu sangatlah istimewa, sangatlah besar. Jadi kita ini diberikan sesuatu oleh orang, tapi sesuatu ini kita tidak terlalu butuhkan, tidak terlalu kita cari. Ini ditolak atau diterima. Maka kita lihat, apabila dengan kita menerima hati kita lebih nyaman, maka terima. Apabila kita menolak, dengan menolak itu hati kita lebih nyaman, maka tolak.
tapi menolaknya dengan cara yang lembut, yang tidak menyinggung perasaan orang yang memberikan itu. Karena menyinggung, mengecewakan perasaan hati seorang muslim itu dosanya sangatlah besar. Dosanya sangatlah besar. Karena kehormatan seorang muslim itu sangat dijaga, terlebih di dalam ajaran Islam itu. Misalnya kita diajak, misalnya kita berpuasa, kemudian diajak sama teman ke rumah, puasa sunnah ini. Puasa apa mungkin? Yang penting puasa sunnah, kita ini sedang puasa sunnah. Diajak sama teman ke rumah, ayo ke rumah. Nah, kata teman itu, aku ajak kamu ke rumah ini, mengajak kamu untuk makan di rumahku. Aku sudah siapkan masakan khusus untuk kamu. Yang paling enak, yang paling kamu sukain. Nah, kita ini lagi puasa. Nah, katanya ya, makan, silakan makan. Kita lagi puasa, bagaimana yang seperti ini? Kalau kita tolak, nanti dia kecewa. Nah, yang seperti itu, kita batalkan, itu lebih bagus. Bahkan lebih besar pahalanya menjaga kehormatan seorang muslim itu. Karena mengecewakan hati seorang muslim itu tanpa ada sebab yang diperbolehkan, itu dosanya sangat besar. Tapi apabila ada sebab yang diperbolehkan untuk mengecewakan hatinya, itu tidak ada masalah. Misalnya, teman kita ini suka bicarain orang, suka cerita-cerita. Waktu kumpul-kumpul, dia cerita, gibahin orang misalkan. Nah, kalau kita tegur, nanti dia kecewa. Nah, di saat yang seperti itu, nah boleh kita mengecewakan hatinya. Karena dia sedang berbuat sesuatu yang dilarang dalam syariat itu. Nah, yang seperti itu tidak mengapa. Wajib kita tegur dia yang seperti itu, walaupun hatinya kecewa dengan kita menegurnya. Karena ada alasan yang diperbolehkan untuk mengecewakan hatinya itu. Wa iyyaka warradda lisyuhrah. Dan jauhilah olehmu, jangan sampai engkau menolak pemberian itu. Jangan sampai engkau menolak pemberian itu hanya karena mencari kemasyhuran, hanya karena mencari popularitas. Nah, dia dikasih sama orang, tapi dia menolak. Tapi tujuan menolaknya ini supaya dia dibilang zuhud, supaya dibilang wara, supaya dibilang tidak mementingkan dunia. Nah, ini tidak seperti itu. Wal akhdha bisyahwah, dan jangan sampai juga mengambil dengan syahwat. Jangan menolak karena kemasyhuran, jangan juga mengambil pemberian karena syahwat, keinginan nafsu itu. Lalu bagaimana? Nah, jadi kalau memang membawa kebaikan kepada hati kita itu diambil. Tapi kalau dengan menolaknya itu hati kita lebih nyaman, maka ditolak. Wala an ta'khudhahu bisyahwati khairun laka min Bismillah. Wala an ta'khudhahu bisyahwati khairun laka min an turaddahu lisyuhrati bizzuhdi wal i'radi 'anid dunya. Sungguh engkau mengambil pemberian itu dengan syahwat, itu lebih baik bagimu daripada engkau menolaknya karena ingin disebut kemasyhuran, karena ingin mencari kemasyhuran, ingin disebut zuhud,
ingin disebut berpaling daripada dunia itu. Nah, kita ini di tengah orang banyak, ada orang memberikan, nih, gue kasih. Kita di tengah orang banyak, lagi sama-sama orang banyak. Padahal hatinya itu menginginkan itu. Padahal hatinya itu pengen dengan hal itu. Tapi karena di depan orang banyak, akhirnya sopan. Nah, yang seperti itu lebih baik diambil. Lebih baik diambil dibandingkan dengan sopan itu. Di tengah orang banyak diberikan sesuatu. Nih, padahal dia juga pengen itu. Hatinya menginginkan pemberian itu. Udah lama dia cari. Nah, tapi karena di depan orang banyak, akhirnya dia sopan menolaknya. Nah, yang seperti itu lebih baik diambil. Lebih baik diambil. Karena menolak pemberian di hadapan orang banyak itu artinya dikhawatirkan timbul di dalam hati mencari kemasyhuran dengan mungkin disebut zuhud, berpaling daripada dunia, disebut wara. Nah, itu hal itu sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sadiqu la yaltabisu alaihi amrun. Dan orang yang shadiq, yang benar-benar itu, tidak samarlah atasnya perkara itu. Artinya dia tahu ini yang manfaat kepadaku, ini yang mudarat kepadaku. Nah, itu dia bisa bedakan. Tidak sulit dia bedakan kalau orang yang shadiq. Wala budda ayyaj'ala lahu rabbuhu nuran fi qalbihi ya'rifu bihi ma yuradu minhu. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepadanya orang yang shadiq itu cahaya di dalam hatinya, yang dengan cahaya itu dia bisa mengetahui apa yang diinginkan daripada orang yang shadiq itu. Nah, itu bagi orang yang shadiq itu dia tidak mudah. Dia mudah gitu dalam membedakan, oh ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini yang lebih enak di dalam hatiku dan ini yang tidak. Nah, itu sampai di sini dulu. Nanti lanjutkan di faslun. Allah Subhanahu wa taala alam.